Hari ini di YouTube gua kedatangan 2 tamu. Seperti yang lo bisa lihat ada 2 bapak-bapak. Jadi ini kayak ada 3 bapak-bapak nongkrong kayak si Skamling kerjanya. Tapi kami bertiga akan ngomongin sesuatu sebagai lanjutan dari topik yang ramai banget di beberapa hari yang lalu. Saat ini ada 2 pihak yang sudah hadir bersama dengan gua. 2 pihak ini akan membantu gua untuk membahas BPJS. Itu dia. Di paling ujung ada Dr. Indra Tarigan, dokter spesialis obgyn, betul ya. Di samping gue ada Bang Timbul Siregar, koordinator advokasi BPJS Watch. Ya, itu dia. Sedikit menyegarkan ingatan kita kembali. Ya. Sekitar 2 minggu ada, 2 minggu yang lalu mungkin, sekitar segitu. Ya. Itu ada sebuah kejadian di mana ada seorang pasien, kebetulan dia tuh MC wedding. Ya, jadi teman-temannya memang banyak yang mungkin punya pengaruh influence juga. Dia MC wedding, sakit, kemudian dia mengeluh 8 jam belum mendapat ruangan nih. Tapi saya nggak mau ngomong rumah sakitnya di mana, soalnya saya pakai BPJS. Udah sampai situ doang keluhan aja. Terus nakes ngeresponnya harus diakuin tidak simpatik lah. Mungkin mereka capek juga. Di YouTube saya bilang, nakes ini kelihatan bukan cuma sekedar mengomentari balik, mereka tuh kayak mengeluarkan frustrasi juga karena kata-katanya kalau dibaca dan diingat kembali itu cukup kasar. Nah ternyata si MC Wedding Bogor itu beneran meninggal dunia. Tambah marahlah internet. Nah, saya bahas itu di YouTube saya bilang, salah satu poin yang paling digarisbawahi dan di kolom komentar juga ada banyak nakes yang komentar. Saya bilang, frustrasi nakesnya ini merata sekali, yang menggambarkan kayaknya ada yang salah dengan penyelenggaraan BPJS, dugaan saya. Nggak lama kemudian, BPJS menghubungi saya. Mau dong mampir ke YouTube-nya Bang Panji gitu. Jadi hadirlah kita semua di sini mencoba untuk membahas itu karena saya mau ngasih konteksnya dulu. Track recordnya atau jejak digitalnya udah banyak banget bahwa saya tuh salah satu orang yang setuju dengan BPJS. Waktu SJSN itu ketok palunya di eranya Megawati kalau nggak salah. Terus BPJS-nya baru di eranya Pak SBY. Itu tuh saya ngikutin di tweet saya tuh ramai banget. Saya mendukung program seperti ini. Dan gagasan generalnya kan juga baik sekali. Bahkan saya tadi barusan ngomong sama asisten saya, dia terbantu sekali. Dia sakit, dia pakai BPJS, dia ketemu dokter atau mungkin dia dirawat, pas balik nggak mesti bayar apa-apa. Nah, tapi seperti halnya banyak program pemerintah ya, jangankan BPJS, ada program-program pemerintah lain kan tentu eksekusinya mesti diawasi terus, dievaluasi terus. Nah, makanya hari ini hadirlah Anda ada sekalian yang dipercaya untuk jadi teman diskusi saya. Ada banyak pertanyaan. Pertanyaan ini perlu gue kasih tahu, gue kasih disclaimer sama yang nonton. Pertanyaan ini memang dititipkan sama teman-teman BPJS karena ada hal-hal penting yang mereka ingin diklarifikasi dan gue akan tanya berdasarkan list ini juga. Tapi gue juga punya pertanyaan karena ada rasa penasaran yang genuine dari gue. Tapi sebelum kita masuk ke sini, waktu kejadian viralnya itu muncul, yang ada di benak bapak-bapak sekalian apa? Mungkin dari abang dulu. Ya. Oke, kalau saya sih melihat bahwa memang pelayanan kepada pasien ini kan kalau mengacu pada Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan di pasal 173, 189 itu jelas tuh prinsipnya adalah asasnya keselamatan pasien. Tidak boleh diskriminasi, bahwa informasi harus jelas kepada pasien. Nah, almarhum itu kan ditaruh di IGD 8 jam ya, dan menurut saya keluhan pasien untuk mendapatkan ruang perawatan supaya lebih cepat kan adalah hal yang biasa. Ini gimana nih kan gitu. Nah, artinya keluhan-keluhan pasien tuh harusnya dianggap sebagai bagian dari dinamika di rumah sakit yang memang kenapa berkeluh kesah karena dia merasa kok belum dapat sekian jam. Nah, tinggal kan masalahnya ada respon dari nakes yang mengcounter dan mengarahkan kepada ruang jenazah. Nah, menurut saya semarahnya pasien pun ya harusnya nakes, tenaga medis dan tenaga kesehatan istilahnya dalam Undang-Undang 17 itu harus merespon dengan positif saja, menjelaskan, menginformasikan. Tadi dibilang bahwa pasien berhak atas informasi. Pak, kami terus berusaha bahwa sekarang ruang perawatan lagi penuh, tapi tetap di ruang ini kami akan tangani secara medis bahwa Bapak keselamatan pasien itu menjadi tanggung jawab penuh kami gitu.
berikan sebuah motivasi, sebuah dukungan, sehingga ketika dia sakit fisik, mentalnya dihantam, dia jatuh lagi gampang gitu. Nah, maksudnya menjadi pembelajaran buat kita bahwa memang pasien itu harus disemangati. Karena dia memang posisinya lagi sakit. Nah, tinggal kan sekarang, apakah kejadian ini baru sekali ini aja? Enggak, memang udah banyak. Betul, nah, ada banyak. Suka tuh dianggap pasien JKN itu pasien di kasta nomor 2, itu salah juga. Dibilang gratis, nggak ada yang gratis di Republik ini. Bahwa mereka membayar iuran, gotong royong. Setelah ketika sakit, mereka dibayar oleh siapa? BPJS Kesehatan. Jadi rumah sakit tidak gratis, dibayar. Nah, gotong royong ini, masyarakat miskin bayar nggak iuran? Bayar. Di pasal 14 Undang-Undang SJSN diperintahkan pemerintah membayar. Jadi seluruh peserta JKN itu semuanya bayar. Karena disebut peserta adalah orang yang mendaftar dan membayar iuran. Kalau nggak bayar iuran, dia bukan peserta. Artinya ketika rumah sakit melayani, dia aktif, dia adalah orang yang membayar. Nah, karena pasal 14 Undang-Undang bilang, masyarakat miskin dan tidak mampu, yang kalau dalam DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, desil 1 sampai desil 5 dibayarkan oleh pemerintah. Maka mereka peserta yang aktif, dibayar dan dilayani. Boleh gak didiskriminasi? Nggak boleh. Karena tadi undang-undang jelas. Nah, jadi pelayanan itu menurut saya hal yang harus didorong terus oleh rumah sakit. Bahwa persoalannya almarhum dengan rumah sakit itu nggak ada kaitannya dengan JKN. Iya, saya stop dulu di situ Bang Timbul. Dari Dokter Indra gimana? Sebagai tenaga medis, Mas Panji, mungkin pertama-tama saya nggak bisa mengambil pembenarannya atas respon tenaga medis itu. Apapun alasan yang melatar belakangi mereka itu merespon seperti itu, ya tetap salah dan keliru. Nggak ada alasan pembenaran. Karena memang seperti yang dikatakan Pak Timbul tadi ya. Itu yang pertama. Tapi memang yang kedua, Mas Panji, apa nggak melihat memang sebenarnya ini kan sedang terjadi bukan hanya pada tenaga medis. Seluruh lapisan masyarakat mungkin sekarang sedang ada apa ya, kegelisahan atau begitu gampang terpantik. Ya, sedikit saja gitu. Makanya pelawak laku banget dong. Sedikit-sedikit langsung terpantik gitu. Tapi sayangnya memang ada kekhususan ini Pak, Mas. Kalau untuk tenaga medis, kita itu memang jauh lebih disorot dan diharapkan agar lebih berempati. Gitu. Dan kenapa ini bisa terjadi? Ya mungkin bisa banyak faktor yang bisa kita berbantah-bantahan gitu. Tapi ya ini mohon maaf ya, saya kan nggak tahu pasti kasusnya. Tapi barangkali gini, ini perlu juga kalau boleh saya berpendapat untuk meluruskan ya. Yang pertama sekali, mungkin kekesalan pertama itu dari netizen yang mengatakan ini kok terlambat dapat penanganan mungkin pada waktu karena di delay di IGD selama 8 jam. Kalau saya sebagai dokter dan yang bekerja di rumah sakit, saya nggak tahu pasti ceritanya bagaimana, tapi sebenarnya ya dengan dia di IGD itu sebenarnya dia tetap mendapatkan penata laksanaan. Jadi kalaupun mohon maaf sekali pasiennya berakhir dengan meninggal, saya yakin sih bukan karena dia delay di IGD-nya. Pasien itu dipindah ke ruangan kalau apa? Kalau sudah stabil kan. Justru kalau dia nggak stabil dia harus di IGD. Kalau memang nggak stabil dan membutuhkan perawatan intensif misalnya, ya dibawa ke ICU misalnya gitu. Jadi sebenarnya bukan karena dia delay di IGD itu sebenarnya mungkin perjalanan penyakitnya yang memang membuat dia itu wafat gitu ya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, sayang sekali memang respon itu bisa sebegitu kejam dan jahatnya dari orang-orang yang sebenarnya diharapkan sekali harusnya yang kalaupun nggak memberikan solusi yang minimal memberikan pendapat dan empati. Kenapa bisa begitu? Banyak faktor. Mungkin Mas Panji juga sudah menduga-duga di vlog sebelumnya mengatakan ada ini, jangan-jangan ada sistem dan segala macam yang mungkin barangkali itulah kenapa kita duduk bersama di sini untuk kita bahas bersama ya Mas. Iya, yang jadi menarik adalah ini maaf ya teman-teman ya, tapi memang frasa BPJS berantakan banget itu tuh sering kali kita dengar. Namun kita nggak pernah benar-benar mengerti yang dia maksud atau yang lagi jadi objek kritik itu siapa sih sebenarnya. Ketika dia bilang, gue mau berobat BPJS ribet banget. Ketika dia ngomong gitu, yang jadi objek kritik itu siapa? Apakah BPJS-nya kah? Atau rumah sakitnya kah? Karena ada memang, dan ini gue ngomong apa adanya aja ya. Ada yang mau pakai BPJS, tapi ternyata dia nggak bayar iurannya, jadi sebenarnya nggak aktif.
Ya. Ada kan yang kayak gitu kan? Ada. Nggak bisa nih, ini nggak aktif, Nggak lu bisa. nggak mau bayar kemarin. Ya. Sekarang giliran lu mau pakai, lu tiba-tiba ngaku BPJS tapi kemarin nggak bayar. Iya. Jadi harus bayar dulu tunggakan kan, ada tunggakan betul. gitu. Tunggakan baru iuran. clear, baru dia bisa pakai. Jadi Iya. ada masyarakat yang salah juga ketika dia bilang BPJS ribet. Mungkin juga ada masyarakat yang nggak ngeh, dia sendiri yang bikin dirinya ribet karena dia nunggak gitu. Betul, Akhirnya dia mesti mengeluarkan waktu yang lebih banyak, yang mana seharusnya kalau misalnya dia bayar terus sih dia nggak delay gitu, ada proses yang bisa langsung. Nah, ke Bang Timbul dulu. Iya. Frasa, duh ribet banget nih BPJS berantakan. Sebenarnya, menurut pengalaman Bang Timbul, ketika orang ngomong gitu, arah kritik itu kemana sih? Yang lagi dikritik siapa objek kritiknya? Menurut saya yang lagi dikritik itu rumah sakit. Karena mindset rumah sakit itu juga sering, kita harus jujur, pasien umum dengan pasien JKN itu suka mendapat diskriminasi pasien JKN. Waduh ini. Bener, ini bener. Sampai sebelah situ udah senyum-senyum nih. Sampai pernah saya tegur seorang perawat. Ibu udah gratis aja minta-minta. Saya bilang, ada suster, orang ngomong gitu? Ada ngomong, suster, ibu ini bayar loh. Ibu ini sama dengan pasien lainnya. Nah, yang munculkan ke permukaan sering dibanding-bandingkan bayarnya. Kalau BPJS Kesehatan membayar ke rumah sakit itu dengan paket. Biaya paket namanya INASI-BIJIS, Indonesia Cash Based Group. Yeah. Jadi paket nih. Yeah. Nah, kalau pasien umum itu dengan namanya fee for service. Daftar berapa, masuk ruang perawatan, satu kali kamar berapa, visit dokter berapa, satu kali, total sekian. Nah, sering dibandingkan sehingga ketika pasien JKN masuk, ini mah harganya kecil dibandingkan ini. Sehingga menjadi frame berpikir yang mendiskriminasi walaupun nggak boleh. Stop dulu sebentar. Nih kita mau geser ke situ. Karena, soalnya nih Bang Timbul, karena Iya. di antara tweet yang ramai itu, memang ada nakes yang ngomong gitu. Lu gratis aja lu, protes. Ada nakes yang mau ngomong gitu. Iya. Nah, kalau Bang Timbul gimana? Saya pikir Indra. Bang Indra. Saya pikir kita Dr. Indra. balik ke konteks dulu ya. Ya. Kalau tadi pertanyaan menarik sekali. Jadi kalau misalnya ada komplain tentang pelayanan kesehatan, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Mungkin itu ya, ya gitu. Karena kan selama ini mungkin selalu diidentikan ini BPJS ini jelek nih gitu kan. Padahal sebenarnya satu pelayanan kesehatan itu kan ada beberapa komponen yang ikut terlibat ya. Satu, fasilitas kesehatan rumah sakit dengan segala macam kebijakan, perlengkapan, sumber daya manusia dan segala macam. Itu kan menentukan pelayanan kualitasnya. Yang kedua, sumber daya manusianya, tenaga medis, dokter dan segala orang yang terlibat di rumah sakit atau di puskesmas gitu. Dan yang ketiga mungkin ya itu tadi bisa juga BPJS melalui regulasinya gitu. Jadi kalau dikatakan misalnya pelayanan pasien BPJS jelek ini, kita jangan buru-buru dulu menyalahkan satu sama lain. Sebagai contoh gini Mas Panji, biar kita paham ya. Ini sama-sama nih rumah sakit A, ini ada rumah sakit B. Sama-sama melayani pasien BPJS. Tapi kenapa ini terkenal dengan pelayanannya baik, kenapa ini terkenal dengan pelayanannya nggak buruk? Kalau memang karena BPJS, toh ini sama-sama BPJS nih. Tapi kan salah rumah sakit. Belum tahu. Ya, itulah kita maksudnya. Api. Kalau gitu saya nanti yang diserang. Tapi artinya gitu ya. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan kenapa pelayanan kesehatan itu bisa berbeda-beda meskipun sama-sama pasien BPJS ataupun sama-sama pasien umum sekalipun gitu. Jadi saya pikir itu sih. Dan kalau rumah sakit sendiri Mas Panji, kan memang ya pasti kan setiap rumah sakit itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Baik alat, perlengkapan, kesiapan, tenaga medis. Dan itu kan pasti berpengaruh ya terhadap kualitas pelayanan kepada pasiennya. Entah itu umum ataupun BPJS gitu. Ya, ini menyambung ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sempat diungkap sedikit sama Bang Timbul. Ada pasien JKN yang ngerasa diperlakukan berbeda karena dia JKN gitu, dan memang tadi ada nakes pun yang ngomong, lu gratis lu dasar miskin lu, ada frasa-frasa kayak gitu dari mereka. Nah, padahal kan kalau katanya Bang Timbul semua bayar. Cuman ada yang dibayar sama pasien, ada yang dibayar sama pemerintah. Peserta dan diperintahkan undang-undang. Betul. Pemerintah yang bayar. Nah, kalau nakesnya ini keluar dari sini dikit tapi saya penasaran. Kalau nakesnya sendiri bisa ngomong kayak gitu, dari rumah sakitnya berarti gini, gimana cara ngomongnya? Nakes tuh harusnya kan ngelihat pasien sama. Iya. Harus. Cuman kalau misalnya pada kenyataan bisa seperti itu, berarti dari sisi rumah sakit ada frustrasinya BPJS.
frustrasinya di mana? Karena begini, bahwa BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Vaskes, ya. Kalau yang swasta dapat, artinya boleh nggak rumah sakit nggak bekerja sama? Boleh aja. Ada rumah sakit di Jakarta Selatan nggak mau sama sekali. Nggak mau terima BPJS. Karena dia punya segmen pasar tersendiri. Tapi seluruhnya mayoritas mau dan bekerja sama. Kebanyakan. Nah, tentunya berjanji membuat perjanjian kerjasama. Nah, mengenai nanti pembayaran berdasarkan apa? Paket inasi bijis yang ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2023. Yang nentuin siapa? Ya pemerintah. Siapa? Menteri Kesehatan. Bukan BPJS. Nah, dibayar nih ke rumah sakit. Rumah sakit dapat inasi bijis pembayarannya itu, dialah yang membayar ke si dokter. Jadi nggak pernah BPJS membayar ke dokter. Nah, ada delay nggak dari pemerintah ke rumah sakit? Dari BPJS? Dari pemerintah, kan pemerintah yang bayarin kan? Enggak, pemerintah tuh bayar iuran ke BPJS Kesehatan. Oh, billing rumah sakitnya maksud saya? Oh, kan setelah dia bayar iuran, iuran ini yang akan dibayarkan membayar ke rumah sakit. Nah, misalnya sekarang si A dirawat di rumah sakit A, di rumah sakit B. Setelah pulang dia mengklaim ke si BPJS. Ya, nah, diverifikasi oleh verifikator bla bla bla. Oke, selesai. Dibayar, ya. Kalau dalam regulasi 15 hari kalender, sekarang kira-kira 13 hari, lebih cepat lah. Nah, dibayar. Bayarnya ke siapa? Ke manajemen. Nah, manajemen rumah sakit itulah yang punya tanggung jawab membayar ke si tenaga medis, ke dokter-dokter, ke tenaga kesehatan, perawat, kepada pekerja lainnya. Yang muncul dari oknum rumah sakit kan bahwa kami dibayar BPJS kecil, kata gitu kan. Dibayar 2.000. Nggak ada urusannya BPJS membayar ke si dokter, ke tenaga kesehatan, nggak ada. Itu dibayarkan kepada si manajemen rumah sakit. Rumah sakit mulu nih. Bukan, artinya itu ketentuannya. Karena yang membuat perjanjian kerjasama BPJS dengan si rumah sakit. Si itulah menjadi pihak yang menandatangani. Ya, artinya kan ketika ada nakes yang bilang gue dibayar kecil karena BPJS, harusnya kan dia nggak ngomel ke BPJS, dia nanya ke rumah sakit. Iya, bahwa itu urusannya dengan manajemennya. Nah, coba dijawab deh itu. Nah, saya pikir saya mungkin bisa bantu menjawab ya, karena kebetulan saya dokter dan kebetulan saya juga punya fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Berarti manajemen Jadi juga. memang benar ya, benar yang Pak Timbul katakan tadi, bahwasanya memang ini kan sekarang sistemnya Mas Panji untuk sebuah rumah sakit atau klinik utama fasilitas kesehatan lah, bekerja sama dengan BPJS kan itu pertama ada perjanjian awal dulu. Kita biasa tahu hak dan kewajiban kita itu yang pertama, dan nggak ada kewajiban sebenarnya kalau kita nggak mau kerjasama. Kalau kita swasta nggak ada masalah. Wajib. Terus yang kedua, biasanya kan kalau kita melakukan perjanjian itu kan ya kita sudah tahu lah tentang plus dan minusnya masing-masing. Terus yang ketiga, seperti yang dikatakan Mas Timbul, kita memang sekarang sistem pembiayaan oleh BPJS itu dia nggak ada diatur gaji dokter itu berapa, itu memang enggak. Itu suatu pemahaman yang sangat keliru dan mungkin harus kita luruskan. Jadi nanti kan satu diagnosa, misalnya saja katakanlah saya kan dokter kandungan nih, sesar nih, mungkin dibayar 6 juta nih satu kasus gitu kan. Nah 6 juta itu akan diberikan ke manajemen rumah sakit. Nah manajemen rumah sakit lah yang akan mengelola berapa ke dokter, berapa untuk membayar bahan habis pakai, berapa untuk apa segala macam itu yang dikelola untuk kelanjutan perputaran rumah sakit. Nah gitu. Nah supaya nanti Mas Panji bisa paham ini masalahnya di mana. Ada loh orang yang operasi di rumah sakit A itu misalnya dapatnya segini, ada yang rumah sakit di B itu dapatnya segini, padahal nilai klaim yang dikasih BPJS itu sama. Jadi itu kenapa sebenarnya agak keliru kalau kita istilahnya protesnya di BPJS-nya. Karena kan sebenarnya tarif inasi bijis itu ya kita bisa berbantah-bantahan tentang cukup nggak cukupnya, kecil dan besarnya. Tapi yang pasti tarif inasi bijis itu kan ditentukan bukan oleh BPJS. Ini yang menentukan Kemenkes nih. Permenkes ya. Itu kan dari kalau nggak salah itu tarifnya diambil inasi bijis itu dari Malaysia bahkan. Dan mungkin kedepannya kita harus punya sendiri, harusnya sih. Yang rencananya IDRG. Ya, itu ya. Apa itu? Indonesia Diagnosis Related Groups-nya. Jadi ada nanti inasi bijis, tetapi punya kita. Karena sekarang ini kita masih pakai inasi bijis itu gini maksudnya Mas.
kalau diibaratkan ya biar orang paham itu seperti menu kalau kita di restoran. Ada kalau masakan ini harganya segini. Nah, gitu juga. Kalau Caesar segini, paketnya. Ya, jadi kan kita sebenarnya setiap fasilitas kesehatan itu paham kok bahwasanya kalau kita merawat pasien DBD nanti akan dibayar segini. Nah, uang yang itulah yang akan dikelola oleh manajemen rumah sakit gitu. Jadi kenapa ada yang kecil, ada yang besar? Nah, itu ya mungkin banyak faktor, tapi bukan dari BPJS-nya yang menentukan. Tapi Bapak, sebenarnya ya, ini saya senang banget ini kesempatan ini. Jadi sebagai tenaga medis, saya tuh pingin sebenarnya ya, kalau bisa, biar ini kan bagus banget nih untuk teman-teman BPJS juga, biar jangan jadi terus-terusan kambing hitam, ya kan? Tolong dong didorong satu kebijakan di mana ada tarif minimal dari klaim inasi bigis itu untuk dokter sebagai jasa medis, agar jangan sampai nanti ada cuitan-cuitan ya, saya operasi besar cuma dibayar 150.000, saya operasi besar dibayar 60.000. Orang yang nggak memahami ini secara keseluruhan, kemana menyerangnya? Ya kan? Pasti dibilang macam-macam. Jadi tuntutannya adalah regulasi dari pemerintah untuk kalau bisa dari Menteri Kesehatan. Apa IBIJIS? Inasi bigis. Tarif tadi. Kalau bisa. Inasi bigis itu minimalnya berapa persen dari inasi bigis yang masuk gitu. Karena jadi, ini maaf ya, saya beneran nggak ngerti nih. Jadi jatuhnya kan saya jadi ngerasa rumah sakit terima inasi biji sekian, terus rumah sakit bilang, buat rumah sakit gue yang BPJS dapetnya cuma sekian persen dari inasi biji gitu. Nah, ini yang mau diatur kan? Itulah yang sekarang sedang terjadi. Kalau saya pribadi ya, ini saya sebagai tenaga medis ya, pinginnya sih kalau bisa, ini saya pikir kalau memang nanti suatu waktu bisa terjadi, ini win solution untuk semuanya. Yang pertama nanti tenaga medis tahu dari awal pun dia akan, kalau dia mengerjakan ini bakal dapat segini, ya minimal dia tahu lah. Jadi ada aturan. Yang kedua, mungkin manajemen juga nggak bisa semena-mena kan, artinya ada aturan yang misalnya seperti UMR lah. Dengan adanya UMR kan kita nggak bisa semena-mena gitu kan, menggaji orang gitu. Gitu. Tapi takutnya gini, ketika ditetapkan, ya udahlah kata rumah sakit manajemen segitu ya, yang tadinya di atas ada ketentuan minimal, segitu jadi minimal. Kecuali undang-undangnya menyatakan 100%. Oh iya kan gini, kan gini, ada upah minimum ditetapkan. Perusahaan bilang, ya udah saya bayar upah minimum, nggak melanggar kan? Nah, ini kalau ini juga perjuangannya di minimumnya. Kalau minimumnya pantas ya nggak apa-apa. Oh iya. Minimumnya pantas. Gitu. Tapi itu internal rumah sakit lah. Ya. Bahwa tugasnya si BPJS hanya membayar. Nah, mengenai dia perjanjian dengan si rumah sakit, dokter dengan si rumah sakit berapa, itu internal. By the way, pembicaraan ini bisa membuat saya dipanggil sama rumah sakit untuk bikin klarifikasi kayak gini. Saya juga kayaknya. Oke, ini kita coba geser ya, karena ada banyak kita udah menyentuh beberapa pertanyaan sebelumnya. Itu kan keresahan dari sisi nakesnya ya, karena mereka ngerasa kok gue dibayarnya kecil ya kalau misalkan lagi ngurusin pasien BPJS, karena ternyata dari manajemen rumah sakitnya punya kebijakan tersendiri lah soal dari tarif itu masuknya ke mereka berapa. Tapi keresahan soal BPJS itu juga datang dari pasien, dari sisi mereka katanya tuh kalau misalkan rawat inap ketika masuk setelah berapa hari mereka mesti keluar. Betul. Nah, itu tidak pernah mereka rasakan ketika mereka jadi pasien yang tanpa BPJS pasien umum. Nah, apakah pertama kenapa itu pasti benar ya? Enggak, itu salah. Tidak ada regulasi satupun yang mengatakan membatasi masa rawat inap. Tapi itu sering terjadi, bahkan tadi saya itu yang disebut oleh kita ya. Kalau saya kan advokasi selalu menangani kasus itu 3 hari disuruh pulang gitu kan. Nah, saya bilang tidak ada regulasi. Selagi memang indikasi medis harus dirawat, ya kan? Nah, kalau disuruh pulang, ya udah pulang aja terus. Jadi kalau pasien minta pulang, nggak ditanggung BPJS. Kalau dia disuruh tetap rawat, oh nggak, saya mau pulang, nggak boleh. Kalau dia sebenarnya harus rawat tapi dia mau pulang sendiri, ya itu urusan lo. Urusan lo, kan itu bayar sendiri. Nah, cuma kan menjadi masalah kan gini, ada, nih kita bilang oknum ya, oknum rumah sakit yang memang memanfaatkan ketidaktahuan pasien sehingga disuruh pulang. Nah, ketika dia pulang, terus dibilang, hari ini kontrol lagi ya. Nah, kalau memang nanti mungkin nggak baik, yaudah rawat inap lagi. Muncul inasi bijis baru. Itu kan fraud.
Pak Timbul. Misalnya gitu ya. Ada yang mau ngomong deh. Nah, artinya gini, tentunya ada berbagai fraud yang dilakukan oleh oknum rumah sakit. Enggak kita baca seluruhnya. Ini oknum-oknum. Ada nih. Ada namanya upcoding, yang namanya demam rendah dibilang demam tinggi. Itu harganya beda. Oke, ntar. Ngomong dulu. Pertama, secara regulasi Pak Timbul betul. Bahwasanya sebenarnya nggak ada aturan yang mengatakan pasien BPJS itu dibatasi 3 hari harus dipulangkan, enggak. Tapi ini gini ya, kita ngomong apa adanya ya. Ini si Bigis ini, ya sistem kesehatan yang sekarang sedang berjalan, ini bagus banget loh. Murah hati sekali, bener. Luar biasa kalau kita benar-benar melihat dari kacamata yang positif. Tapi memang ada satu potensi kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, ya ini kan dia dibayar secara bundelan. Ya namanya rumah sakit, dia akan berusaha untuk melakukan efisiensi. Bisnis Mas ya. Karena kan dia berpikir, ini dirawat 3 hari, 4 hari, 5 hari, toh yang dibayar oleh BPJS ya sebegitu juga. Gitu kan, udah tetap gitu. Yang kedua, ini juga kadang-kadang dimanfaatkan oleh pasien. Pasien itu lebih menggampangkan untuk sedikit-sedikit datang ke rumah sakit atau apa gitu, karena dia memang ya paham ini bakal akan ditanggung dan di apa gitu kan. Tapi sebagai tenaga medis yang saya lihat secara langsung Mas, kadang-kadang ini sering salah pahami juga. Jadi ada satu gap yang luar biasa dalam ini jurangnya antara apa yang kita pahami sebagai dokter tentang kompleksitas medis ini dengan orang awam, sehingga sering sekali terjadi permasalahan ya seperti tadi, merasa dipulangkan padahal belum layak pulang atau sembuh menurut dia gitu. Padahal yang kejadiannya ya, dokter itu biasanya akan memulangkan tuh ya atas indikasi-indikasi memang pasien itu layak untuk dipulangkan. Yang terjadi tuh kadang-kadang yang viral tuh, wah masih dipasang selang masa dipulangkan. Begini contoh ya, ini kan sering ada kadang-kadang gitu dan kan. saya pernah nangani kasus seorang pasien di rumah sakit Tangerang dalam kondisi tidak sadar disuruh pulang. Besoknya anaknya telepon saya. Saya bilang kenapa dia mau? Wah dipaksa pulang, akhirnya pulang. Saya cari rumah sakit, dapat tuh di rumah sakit Fatmawati ditanganin. Tapi karena sehari sudah di rumah dalam kondisi tidak sadar, 8 jam kemudian meninggal. Nah, itu mungkin kasus yang berbeda. Ini fakta. Padahal mau ngerapihin nih sebenarnya tadi. Maksud saya gini, bahwa fakta ada pasien yang belum sadar disuruh pulang, itu ada. Dan bukan sekali itu. Kalau yang saya tanganin ya. Nanti Bang, saya mau nanya soal dari sisi pasien, apa yang bisa kita lakukan kalau itu terjadi. Dan kedua juga, saya sedikit lagi. Nggak ada pasien yang memang datang ke rumah sakit, Pak Dokter, gue mau dirawat dong gitu. Kan ada indikasi medis yang diperiksa sama dokter, diagnosa. Bapak nggak sakit, Bapak nggak gawat darurat. Nah artinya, juga jangan dianggap bahwa rakyat itu mau dirawat gitu loh. Betul. Bahwa memang dia datang karena sakit. Tapi memang, ini saya mau ngomong apa adanya aja ya. Ada memang, saya kenal ada orang-orang yang dia memutuskan untuk datang ke rumah sakit untuk dirawat karena dia nggak punya siapa-siapa untuk merawat dia. Terlepas dari apakah dia punya penilaian yang objektif terhadap apakah dia layak dirawat atau tidak. Tapi dia sendirian, dia capek, dia lelah, dia nggak punya siapa-siapa. Dia ke rumah sakit benar-benar. Tapi kan di rumah sakit kan diperiksa sama dokter. Iya, betul. Bahwa memang apakah betul secara medis layak dirawat atau tidak. Enggak, tapi kalau dibilang tidak, ya nggak boleh. Tapi artinya ada orang yang memang datang ke rumah sakit. Kita datang ke itulah yang sering jadi masalah. Yang pertama ya, terlepas dari tadi kasus itu kita bisa cerita panjang. Tapi yang sering terjadi itu Mas Panji, yang kadang-kadang ada itu tadi gap pengetahuan yang memang luar biasa berbeda ya. Kadang-kadang orang menganggap itu sembuh itu ya mungkin ya sehat seperti biasa, padahal kan layak pulang itu kadang-kadang memang perlu kita lakukan. Contoh nih Mas ya, satu kasus nih misalnya. Orang yang stroke. Ya kalau kita harapkan dia betul-betul bisa sehat pulang seperti sehat ya 2-3 tahun pun belum tentu. Bisa pulang. Makanya kadang-kadang ada yang pernah protes dipulangkan dengan posisi NGT yang sedang terpasang. Ya memang NGT itu akan terpasang sampai bertahun-tahun bahkan mungkin pada pasien-pasien yang ada gangguan menelan gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang-kadang beda banget memang apa yang kita pahami gitu. Tapi intinya ya yang terjadi itu biasanya dokter itu akan memulangkan sesuai dengan kriteria-kriteria yang memang sudah dianggap indikasi sembuh atau layak untuk pulang sesuai dengan indikasi medis. Betul. Gitu itu sih. Sampai kita balik lagi ke Bang Timbul. Kalau misalnya ada pasien mengalami seperti itu, sebenarnya dia mengadunya ke siapa sebaiknya? Karena kita sekarang kan tahu nggak boleh ya. Walaupun gini, tadi Dokter Indra bilang kalau lu disuruh pulangin, berarti emang udah waktunya pulang. Ada memang kasus-kasus yang lu disuruh pulang dalam kondisi ya kayak tadi ya. Contoh kasusnya. Kalau itu terjadi, pasien ini bisa mengadu ke siapa? Ya, jadi memang di setiap rumah sakit ada namanya BPJS 1. BPJS 1 memang ada yang karyawan rumah sakit, ada yang memang orang BPJS. Nah, jadi kalau ada
mendapatkan sebuah masalah di rumah sakit misalnya, hubungin BPJS 1. Karena gini, konstruksi hukumnya kan, gimana? Ya kan di situ ada orangnya, atau tinggalin nomor teleponnya. Pak, BPJS 1 dari BPJS Kesehatan, iya. Saya kok dikasih resep 30 hari, obat untuk 30 hari, tapi di farmasinya dikasih cuma 7 hari. Banyak itu. Nah, artinya harus diberikan berapa? Untuk 30 hari. Karena kan diresepkan 30. Jadi nanti yang menyelesaikan itu si BPJS 1. Jadi konstruksi hukumnya gini, yang membangun perjanjian kerjasama adalah rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Seluruh perjanjian ini mengabdi pada pelayanan kepada pasien. Ketika ada persoalan yang dialami pasien harus melapor ke BPJS Kesehatan 1. Supaya BPJS Kesehatan berbicara dengan rumah sakit. Rumah sakit kan perjanjiannya begini. Rumah sakit regulasi kan begini. Nah, saya mau mengatakan jangan juga pasien marah-marah ke rumah sakit. Laporkan saja. Karena kan pasien tidak punya pengetahuan. Dikasih 7, dia nggak tahu nih. Ya udah. Nah, kalau merasa bahwa 30 hari obat itu untuk 30 hari, kalau dikasih hanya 7 hari, lapor. Sehingga biarlah BPJS Kesehatan yang meminta kepada rumah sakit. Nah, kan gitu. Jadi yang kita laporkan siapa? Ya BPJS 1. Oke, saya masih nggak clear soal kalau di rumah sakit kemana kalau mau nyari BPJS 1. Jadi gini, karena saya mengelola Vaskes, jadi saya memang agak familiar dengan kanal-kanal. Sebenarnya sistem di BPJS ini sudah bagus kok. Banyak banget kanal-kanal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kita kalau ada keluhan apa saja berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan apa saja yang informasi, bahkan mau mengganti apa segala macam gitu bisa. Ada call center 165 kalau nggak salah. Ada Pandawa itu bisa 24 jam dia dihubungi 0811 berapa itu? 08118 yang penting kita tahu Pandawa. 165. Pandawa. Tahu ya. Kemudian ada BPJS 1 dan setiap rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan kayak kita punya itu di tempat-tempat yang gampang terlihat kita selalu ada kok petugas BPJS 1 dan petugas dari rumah sakit yang memang diperuntukkan untuk mengurusi BPJS. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan. Tapi Mas Panji ini saya satu lagi nih yang tadi tentang apa itu saya perlu klarifikasi juga ya, saya takut juga salah tentang bahwasanya sistem inasi bigis yang sekarang ini kadang-kadang memang bisa dimanfaatkan itu memang benar Pak, enggak semua, tapi banyak orang jadi menggampangkan untuk sedikit-sedikit ke rumah sakit karena dia tahu ini kan bakal dibayari dan ditanggung. Ya gitu. Tapi kan masalah gini, Mas Panji ya, ketika ada di iseng-iseng, kan si rumah sakit kan juga memeriksa. Kalau memang tidak, ya nggak boleh. Nah, disitulah yang sering terjadi sumber permasalahan. Yang sekarang terjadi apa coba? Pasien itu merasa dia itu ditolak, merasa dia nggak dilayani. Padahal kan kita sebagai tenaga medis kan ada kriterianya. Dan kriteria itu memang sudah jelas-jelas gitu. Jadi untuk penyakit-penyakit tertentu itu bisa selesai di Saya bisa klarifikasi dekat sekali. Saya kenal seseorang yang habis operasi pasang ring. Sebenarnya sudah selesai. Cuman dia mau lebih lama lagi di rumah sakit. Karena dia nggak ngerasa orang di rumah tuh setelaten, serapi dan sebenar di rumah sakit. Akhirnya dia jadi lebih lama dan rumah sakit jadi yang ya terserah sih kalau lu mau lama di sini. Tapi dia pasien umum. Oh, kalau pasien umum? Iya, cuma bedanya pasien umum sama pasien JKN, pasien umum kan bayar sendiri. Betul. Semakin panjang kosnya dia sendiri. Kos dia sendiri. Cuman yang lagi kita omongin memang ada orang yang seperti itu. Saya kasih tahu orangnya siapa? Almarhum ayah saya. Tapi kan bayar sendiri. Saya yang bayar, dia gratis. Dia gratis ini yang bayar sendiri. Kita geser dikit. Lagi-lagi permasalahan diperlakukan beda. Masalah diperlakukan beda. Soal obat, katanya obatnya lebih murah atau kualitasnya lebih kurang. Ada klarifikasi mungkin lebih ke sini sih. Oh iya. Kalau saya rasa enggak. Jadi gini, obat-obat untuk pasien BPJS itu kan memang sudah disusun, namanya Fornas kalau saya nggak salah. Formularium Nasional. Dan itu yang menentukan bukan BPJS, itu ada komite medik dan disetujui oleh Kemenkes. Dan ditetapkan oleh keputusan Menteri Kesehatan. Dan saya sebagai dokter sebenarnya
bisa melihat obat-obatnya itu memang ya sudah. Yang penting kan Mas Panji sebenarnya kalau obat itu bukan merek loh. Nah, Dan ada pemahaman yang keliru di masyarakat itu menganggap bahwasanya obat yang bermerek, obat yang lebih mahal itu lebih bagus. Sebenarnya enggak. Ya, ini kita masih belum selesai bukan diskusi awareness soal obat generik itu sama, isinya sama. Kalau kita ngerti, cuman yang satu nggak ada mereknya aja. Sehingga kepercayaan publiknya kurang. Padahal sebenarnya isinya sama. Nggak ada marketing budget aja. Betul, dia nggak dipromosikan sehingga dia bisa lebih murah. Jadi sebenarnya kalau saya bilang sih sebagai dokter, ya yang penting apa sih sebenarnya untuk kesembuhan pasien? Ya tepat obatnya, tepat dosisnya, sesuai dengan pasiennya itu saja. Kalau masalah brand, merek, dan harga itu kan nggak menentukan sebenarnya. Oke, berkaitan dengan ini, kita coba cerita lagi soal apa aja sih sakit yang ditanggung sama BPJS, atau lebih tepatnya kemana mereka bisa cari tahu. Karena saya tuh saya jalanin yayasan kanker anak namanya Pita Kuning. Dari sebelum ada BPJS dan setelah ada BPJS. Dan dari sisi yayasan terbantu sekali dengan adanya BPJS. Tapi saya cukup yakin di luar sana, karena masyarakat Indonesia banyak banget ya, masih juga ada yang kurang aware soal apa yang di cover dan apa yang tidak di cover gitu. Kayak contohnya, banyak orang nggak tahu bahwa sebenarnya psikolog itu di cover BPJS selama ada di puskesmasnya ya. Walaupun tidak semua puskesmas ada psikolog dan psikiaternya, tapi itu di cover juga. Jadi penyakit dan layanan kesehatan yang ditanggung JKN itu apa aja dan apakah ada batasnya dan informasinya cari kemana? Siapa dulu nih? Boleh, saya boleh. Ya. Kalau sepengalaman saya, BPJS itu memang mengcover banyak sekali diagnosa penyakit. Susah ya, banyak banget. Banyak sekali. Tapi intinya yang di cover itu adalah kondisi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi medis, bukan sesuai dengan keinginan pasien. Jadi biasanya kalau yang berkaitan dengan keinginan pasien tanpa indikasi nggak bisa, yang nggak sesuai dengan contoh ya operasi kosmetik, estetik itu ya nggak bisa lah ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa, lebih gampang. Saya mencong soalnya. Nggak bisa. Atau gini, operasi seksiosesaria, ini kan ditanggung. Apa itu? Operasi seksiosesaria. Sebenarnya kan ini ditanggung kan, tapi memang harus ada indikasi. Artinya kalau memang dia bisa melahirkan normal, tapi pingin sesar aja, ya itu nggak bisa dong. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau bisa saya katakan ya, hampir semua ya kalau bisa saya katakan, tapi memang ada beberapa yang nggak ditanggung tuh. Mungkin nanti bisa dikoreksi sama Bapak ya. Yang pertama mungkin operasi yang berkaitan dengan kosmetik. Yang kedua operasi kelainan ataupun penyakit yang berkaitan dengan usaha membunuh diri atau apa gitu. Terus di luar negeri, berobatnya kalau di luar negeri bisa ditanggung enak juga ya. Berobatnya ke luar negeri gitu. Terus gitu, atau ini suatu kondisi yang berkaitan dengan bencana alam. Itu kayaknya itu yang mengambil alih itu mungkin pemerintah ya, tapi bukan BPJS. Ataupun yang berkaitan dengan kerusuhan. Itu mungkin ada corong yang lain gitu, tapi BPJS nggak menanggung di situ. Jadi ditentukan itu diatur di pasal 52 Perpres 82 2018, mana yang dijamin, mana yang enggak. Sebagai contoh pasal 52 ayat 1R, korban kekerasan rumah tangga ya, korban pidana, ya, trafficking dan terorisme itu tidak dijamin. Tapi yang menjamin siapa? LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi ada yang cover tapi bukan BPJS. Bukan BPJS. Misalnya ada juga korban kecelakaan kerja, di perusahaan. Nah, itu yang nanggung siapa? BPJS Ketenagakerjaan, bukan BPJS Kesehatan. Jadi misalnya di lalu lintas nih, ketika dia dalam kondisi bekerja, yang tanggung BPJS Ketenagakerjaan. Kecelakaan ganda, pertama jasara harja. Lebih dari 20 juta ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dia lagi mau mancing, lagi mau jalan-jalan, kecelakaan, pertama, kalau ganda ya jasara harja. Setelah itu siapa? JKN. Nah, kemudian misalnya dia kecelakaan tunggal gara-gara nonton bola, nabrak trotoar, itu kalau memang dalam rangka misalnya lagi nggak kerja, tetap JKN. Kalau bekerja, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada institusi-institusi yang bekerja sama membiayai kesehatan rakyat. Ya, ini salah satu yang perlu ditingkatkan awareness-nya ya, sebenarnya ya. Ya mungkin salah satunya lewat kanal YouTube ini, tapi
sebenarnya masih perlu digalakan sih usahanya, karena biar orang tahu luar kepala dan nggak stres di lapangan ketika dia pikir harusnya JKN ternyata yang lain gitu. Literasi yang penting memang siapa yang membiayai siapa gitu, karena ini ada yang membagi-bagi gitu. Oke, saya ada pertanyaan. Saya lupa untuk menanyakan sama teman-teman terkait salah satu istilah, tapi dugaan saya ketika ditaruh di sini pasti penting. Pertanyaan adalah kenapa peserta JKN perlu melalui FKTP terlebih dahulu. Nah, saya lupa untuk nanya FKTP ini maksudnya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Oh, artinya ke puskesmas dulu ya? Puskesmas atau klinik pertama. Atau klinik. Jadi kalau misalkan saya sakit, saya ngerasa demam, saya datang ke puskesmas. Terus dari situ baru dikasih rujukan ya, dikasih pilihan rumah sakit. Kalau nggak sembuh. Kalau nggak sembuh ya, kalau memang perlu dilanjutkan. Lanjutkan. Kalau selesai di situ, selesai. 144 diagnosa di FKTP. Jadi kalau hanya flu-flu, ya ke rumah sakit, ntar rumah sakitnya penuh lagi kan gitu. Oh, itu salah satu bentuk saringan sebenarnya. Kalau ditanya kenapa, berarti itu jawabannya. Iya. Jadi begini Mas Panji, saya pikir ya ini banyak yang mengeluh malahan, menganggap ini sebagai satu bentuk kerepotan. Kenapa harus rujukan, kenapa harus antri, kan segala macam gitu ya. Gitu. Iya betul. Tapi kalau saya sebagai dokter melihatnya ya, dan saya bekerja di rumah sakit, justru sebenarnya ini sebagai suatu upaya untuk menjamin si pasien ini mendapatkan mutu pelayanan yang sesuai dan berkualitas. Bayangkan aja Mas Panji ya, misalnya saya nih merasa sakit perut nih, saya mau ke sana lah ke dokter bedah A misalnya. Saya datang ke sana, dokternya lagi cuti, atau alat yang di situ memang nggak ada dan nggak sesuai gitu. Jadi sebenarnya mengambil rujukan itu untuk memastikan bahwasanya memang kita ini kalaupun misalnya harus dirujuk, ya dirujuk ke tempat yang memang sesuai, yang memang ada alat dan tersedia dokter dan semuanya gitu. Mungkin salah satu masalahnya ya, mungkin ya belum tentu benar, adalah tingkat kepercayaan publik pada FKTP. Ya bisa jadi, tapi kan harus kita pahami bahwasanya yang di FKTP itu loh dokter-dokter juga kan, dengan segala fasilitas yang sekarang semakin bagus kok, harus kita akui. Ya semakin bagus. Jadi dan kalau memang sudah segala sesuatu itu kan harusnya apa ya Mas ya, yang sesuai atau yang cukup, yang bagus. Jadi artinya gini, kalau memang misalnya sembuh atau bisa ditangani oleh dokter umum di puskesmas atau dengan pelayanan di FKTP, kenapa harus ke rumah sakit sebenarnya gitu. Jadi segala sesuatu itu kalau dia sesuai takarannya atau apa ya istilahnya itu bagus loh. Artinya gini, contoh ini mungkin nggak bisa dikatakan apple to apple, tapi contoh gini ya. Kalau kita anggap paracetamol itu menyembuhkan kita ya dengan dosis 500 mg yang kita tahu itu bagus, bukan berarti kita makan 1.500 mg itu bagus gitu loh. Jadi dalam hal apa aja pun ya sesuai aja dengan kebutuhan. Dan FKTP juga nggak tinggal diam kok. Kalau memang dia menemukan satu indikasi yang dimana ini memang harus dirujuk, nggak mesti harus diobati di situ sampai sembuh atau ditahan-tahan gitu, pasti akan dirujuk gitu. Oke, ini saya mau menarik kesimpulan, kalau saya salah tolong dikoreksi. Berarti salah satu alasan kenapa diarahkan ke FKTP biar dan nggak langsung ke rumah sakit adalah untuk memastikan memang tidak perlu ke rumah sakit, memang bisa selesai di FKTP. Karena kalau tidak ada keharusan ke FKTP, semuanya ke rumah sakit jadi penuh, itulah jadi alasan kenapa ada orang-orang mengeluh 8 jam nggak dapat ruangan. Itu kurang lebihnya. Dan satu lagi, aturan ini juga nggak menutup orang-orang yang memang dalam kondisi gawat darurat untuk langsung datang ke rumah sakit. Betul. Tetap ada tempatnya kalau memang nanti dia mengalami kondisi gawat darurat, nggak mesti harus ngambil rujukan, boleh datang ke IGD, dan nanti dokter akan melakukan penilaian. Dan penilaian ini nggak boleh dari asumsi pasien. Yang sering terjadi kan kadang-kadang pasiennya menganggap dirinya gawat. Pasiennya nanya ChatGPT. Gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Kita kan ada kriteria gitu loh. Jadi, nah di situ. Tapi kalau memang dia benar-benar sesuai dengan indikasi kegawat daruratan, pasti akan ditangani dan dicarikan penata laksanaan yang proper lah. Ini sekarang pertanyaan ke Dr. Indra. Sebenarnya ya dok, masih belum hilang dugaan saya bahwa pasca obrolan ini rumah sakit akan punya reaksi. Pasti. Iya. Bisa aja, walaupun rumah sakit juga kayak kita nggak menyudutkan rumah sakit secara spesifik. Kalau kemarin kan BPJS jadi kayak tersudut tuh karena BPJS berantakan kan frasanya kan, sehingga BPJS melakukan hak jawab. Tapi rumah sakit jadi resah. Mungkin ada manajemen yang secara sporadik nge-DM saya dan segala macamnya. Dan saya bisa duga protes mereka dasarnya seperti apa, karena dari pihak rumah sakit sering banget protes yang senada, dan tadi sempat kita bahas, yaitu, dan ini ada di sini juga,
terkait pembayaran klaim BPJS terlambat. Sehingga ada dugaan, bukan dugaan ya, ada anggapan bahwa JKN ini ngerepotin rumah sakit dan dokter gitu. Karena banyak ini nunggak, pemerintah nunggak banyak banget ini gitu. Jadi ini perlu diluruskan dan saya ngomong apa adanya, Mas Panji. Saya berkata di sini bukan karena apa-apa ya, tapi memang secara adil saya bisa katakan kalau dikatakan terlambat enggak, sudah ada aturan kok yang memang mewajibkan BPJS itu harus membayar minimal 15 hari maksimal 15 hari dari klaim yang sudah kita sampaikan. Dari dulu apa baru? Dari dulu sebenarnya. Nah, dan nggak pernah dilanggar itu? Pernah tahun 2018 apa 2019 pada waktu itu memang ada defisit dan itu memang pernah ada keterlambatan, tapi itu pun pada waktu itu pemerintah memberikan kemudahan pada rumah sakit yang memang untuk mendapatkan pinjaman agar tetap jalan cash flow-nya tanpa bunga pada waktu itu ya. Gitu. Jadi itu memang ada, tapi setelah itu saya pikir nggak pernah. Jadi yang biasanya terjadi keterlambatan itu bukan terlambat sih, mungkin agak memakan proses. Memang kita sebagai rumah sakit itu, kayak kita itu kan sebelum kita mengajukan ke BPJS memang kita harus benar-benar verifikasi internal. Kadang-kadang kita harus tim komite fraud, anti fraud itu harus memeriksa ini betul nggak apa segala berkas-berkasnya. Itu kan harus kita kumpulin dan baru kita kirim ke BPJS. Tapi begitu sampai ke BPJS itu maksimal harus 15 hari itu harus mereka bayar. Karena kalau mereka nggak bayar, itu mereka kena denda 1% kalau nggak salah ya. Iya, 1% per hari ya kalau nggak salah. Saya lupa, tapi gitulah 1% memang. Jadi sebenarnya mau nggak mau stakeholder industri kesehatan tuh selalu memantau alokasi anggaran di APBN terkait ini ya? Ya pasti. Naik turun. Pernah mengalami pengurangan ya? Jadi gini, kita nih sekarang JKN di program JKN itu tahun ke-13. 2014 start. Sampai 2019 itu cerita kita defisit terus. Karena memang pemerintah... Defisit apa tuh maksudnya? Pembiayaan. Pembiayaannya defisit? Di 2014 itu 3,3 triliun, 2015 5 triliun. Sampai 2018 tadi disebut negara APBN membayar 10,2 triliun. Karena memang uangnya ya nggak mampu untuk membayar ke rumah sakit. Karena rasio klaim tuh di atas 100%. Rasio klaim tuh biaya yang dibayarkan dibagi iuran pendapatan. Nah, karena ketidakmampuan mendapatkan iuran karena pembayaran PBI yang tidak sesuai dengan hitungan aktuaria, nah maka terjadi defisit. Nah, kembali kalau memang nggak punya uang ya bagaimana bisa membayar? Nah, tapi setelah 2020, 2021, 2022 rasio klaim itu di bawah 100%, 86%. Itu lancar. Nah, memang 2023 naik rasio klaimnya. Tapi masih punya aset bersih, masih punya tabungan. Terus itu lancar. Sampai sekarang masih ada uangnya, masih lancar. Nah, mungkin yang tadi disebut itu ada disebut dengan dispute claim. Ada namanya pending claim. Nah, itu pun juga kalau mereka melaporkan, mengklaim, itu juga harus diverifikasi. Karena ada juga oknum rumah sakit yang melaporkan yang tidak ada pasiennya. Itu yang disebut phantom billing. Nggak ada pasien, ada klaim, jadi verifikasi, phantom billing. Oh nggak ada tuh. Nah, ada juga diagnosanya ini diklaimnya yang lain. Nah itu yang diverifikasi, ditanya dia semuanya. Dan akhirnya ketika ada dugaan fraud, yaitu masih dipending. Nah ini kan juga artinya penting untuk kita ketahui bahwa memang kalau memang ada klaim yang sudah oke, ya pasti dibayar. Karena kalau dia sudah oke, nggak dibayar tadi kena denda 1%. Semakin banyak yang akan dibayar oleh BPJS. Nah, persoalan yang sekarang muncul memang ada. Tetapi kalau keterlambatan yang sudah selesai diverifikasi dan ini, ya itu sebenarnya sih nggak ada masalah. Uangnya masih ada, walaupun terancam sekarang defisit. Ya, dari secara proporsional ya, dari anggaran yang dimiliki untuk membayar klaim BPJS ini, sumbernya itu berapa persen dari iuran dan berapa persen dari penerimaan pajak gitu misalnya? Ada pembagiannya? Dari pemerintah itu ya. Dari pemerintah gitu. Kalau pendapatan utama JKN itu dari iuran. Dari iuran. Nah, kepesertaan itu ada 3 jenis, penerima upah, PNS, TNI, Polri, swasta. Itu penerima upah semua yang bayar 5%. Yang kedua, peserta masyarakat miskin yang 96,8 juta yang dikuotakan. Kalau dirupiahkan tuh 48,7 triliun. Nah,
Yang ketiga tuh peserta mandiri. Nah, di sini ada PBU, PBPU Pemda yang dibayar Pemda, ada yang dibayar APBN, Nah, yang ketiga mandiri. Yang sekarang yang banyak nunggak nih. Ya, kelas 1 150, kelas 2 100, kelas 3 35.000. Nah, subsidi 7.000. Nah, ini semua memang ya di 2025 tuh lebih rendah daripada pembiayaan. Pembiayaan tuh 195 ini 176. Jadi rasio klaimnya tuh naik. Nah, duit yang masuk dari sini lebih dikit daripada klaimnya. Iya. Iya. Dan APBN membayarnya itu ya untuk para PNS, TNI, Polri itu dari pemerintah 4%-nya. Kemudian untuk masyarakat miskinnya 48,7 triliun itu dari pemerintah juga. Dan pemerintah daerah, Pemda itu juga bayarin. Nah, yang peserta mandiri kelas 3 subsidi pemerintah yang 7.000, kan harusnya 42.000. Di subsidi pemerintah 7.000 sehingga peserta kelas 3 yang bayar 35.000. Nah, itulah yang dibiayain oleh APBN. Selebihnya itu dari pihak perusahaan, peserta mandiri, dan sebagainya. Saya kurang aware karena nggak ngikutin, tapi iuran JKN-nya berubah nggak sih dari tahun ke tahun? Terakhir tahun 2020 naiknya. Jadi di Perpres 75 2019 itu dinaikkan iuran PBI JKN dari 23.000 ke 42.000. Itu udah sesuai tuh hitungan aktuarianya di JSN, Dewan Jaminan Sosial. Nah, kelas mandiri dinaikkan yang kelas 1 dari 80.000 ke 160.000, kelas 2 51.000 ke 110, kelas 3 23.000 ke 42. Di judicial review oleh kelompok KPCDI, cuci darah, Komunitas Cuci Darah Indonesia, ya. Mahkamah Agung membatalkan khusus untuk peserta mandiri, ya. Jadi tetap ke 80.000, 51.000 dan 23.000. 3 bulan kemudian lahir Perpres 64 2020, naikin lagi gitu. Dari 80 ke 150. Tadinya 160 ke 150. Kelas 2-nya 51.000 ke 100.000. Kelas 3-nya 23.000 ke 42 tapi disubsidi 7.000. Nah, sampai sekarang nih di tengah Covid waktu itu melanda, pembatasan pekerjaan terjadi, iurannya naiknya tinggi. Yang itu mengakibatkan tunggakan banyak sekarang yang sudah dijanjikan akan dihapus, mudah-mudahan segera. Oleh siapa? Pemerintah. Dihapus. Jadi kapan itu pernyataannya? Waktu di bulan Oktober 2025 oleh Pak Muhaimin Iskandar. Pemerintah berencana. Karena dengan adanya penghapusan itu maka masyarakat yang tadinya mau bayar bulanan nggak bisa karena harus bayar ini kan. Jadi bisa sekarang bayar bisa start bayar dari nol. Start nol lagi. Nah, itu yang kita dorong. Jadi sebenarnya yang nentuin itu pemerintah ya? Pemerintah semua. Jadi iuran semuanya itu yang nentuin pemerintah. Manfaat semua yang nentuin pemerintah. Tadi obat-obatan yang nentuin pemerintah karena di formularium nasional. Ada namanya alat kesehatan. Itu pun dijamin oleh JKN di namanya Kompendium Nasional. Itu juga di Kepmenkesnya juga, Keputusan Menteri Kesehatan. Jadi kalau dibilang obat nggak dijamin BPJS, disalahin BPJS, ya tanya ke Menkesnya gitu. Kenapa gitu ya? Dalam konteks ini masyarakat menanti terus dan menuntut yang dikatakan mau dihapus itu ya, karena itu membantu sekali. Membantu, karena betul. Akan membuat mereka jadi terbuka lagi aksesnya dengan memulai bayaran iuran dari sekarang dan seterusnya. Ya, betul, bulanan. Ya. Itu Pak Prabowo ditunggu sama masyarakat Indonesia. Kalau menterinya diarahkan gitu, Pak. Biar ayo gitu. Katanya Perpresnya sudah di meja Pak Prabowo. Nah, tetapi sampai sekarang belum ditandatangan. Sudah di meja. Yang di balik kamera deg-degan semuanya. Ya kan ini kan suara masyarakat. Iya. Kan untuk kebaikan. Program-program bagus. Ini saya ada lagi satu pertanyaan yang juga agak di luar pemahaman saya, tapi tampaknya ini juga penting untuk diklarifikasi karena memang dititipkan. Ada kritik tentang asuransi tambahan pegawai. Ya. Nah, itu saya juga agak kurang familiar. Maksudnya seperti apa? Ya, jadi memang kita kan pembiayaan kesehatan tuh ada yang dulu ya dari pemerintah yaitu Askes, swasta itu dari Jamsostek gitu ya. Ada yang asuransi swasta. Nah, sekarang setelah adanya JKN digabung semua tuh, seluruh rakyat wajib ikut JKN. Betul. Tapi juga ada yang mau minta lebih boleh melalui asuransi kesehatan swasta. Nah, jadi itu namanya COB ya, koordinasi manfaat. Jadi kalau nanti saya ikut asuransi kesehatan swasta,
saya kelas 1, saya mau naik ke VIP. Bayar kalau ketentuannya maksimal 75% dari harga inasi bisnis kelas 1. Kalau kita ikut asuransi sana bisa dijamin. Nah, jadi ini saling melengkapi. Jadi asuransi kesehatan tambahan AKT itu menjadi hal yang udah lama umum. Dan itu menjadi hal yang membantu bagi peserta. Dan kalau kita lihat misalnya Bank Indonesia, dia ikut JKN, tapi ada asuransi kesehatan swasta. Sorry, jadi sebenarnya kebingungan yang selama ini terjadi dari sisi mereka itu apa? Silakan. Mungkin gini ya, saya menangkap ini memang ada sedikit rasa mungkin apa ya istilahnya kurang puas atau kurang terima gitu. Kenapa? Ini mungkin maksudnya kenapa pegawai BPJS malah nggak pakai BPJS, pakai InHealth gitu mungkin. Itu mungkin konteks pertanyaannya. Kok malah pakai asuransi tambahan padahal pegawai BPJS. Tapi kalau saya ya Mas ya, sebagai dokter yang memang bekerja langsung kepada pasien-pasien, saya melihat kalau bisa ya, ini kan contoh ya, kemarin ada pernyataan dari Maya Estianti itu contohnya. Saya tuh membayari pegawai-pegawai saya dan saya juga membayar BPJS walaupun saya nggak pakai BPJS katanya. Kalau saya pribadi sebagai dokter, di mana saya memang melihat sehari-hari nih banyak banget pasien yang memang butuh pelayanan kesehatan dan yang membutuhkan dana JKN ini, saya pikir nggak apa-apa kalau bisa sebanyak-banyaknya aja orang kaya itu tetap membayar, karena kan prinsipnya gotong royong Mas. Jadi ini tergantung sudut pandang kalau saya pribadi. Tapi kalau memang dia rasanya mampu ya, yang nggak boleh itu ya nggak membayar iuran ya, atau nggak ikut sebagai peserta JKN itu yang nggak boleh. Tapi kalau memang dia nggak memanfaatkan dan dananya itu yang katanya tadi terancam defisit itu, yang kita takut kurang itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang lebih membutuhkan, kalau saya pikir kan jauh lebih bagus kan sebenarnya. Kayak ada masalah gitu. Jadi tergantung bagaimana kita memandang aja gitu. Kalau memang kita mau memandang ya, atau berbantah-bantahan ya bisa, tapi kalau dari segi saya sebagai dokter nggak apa-apa. Ya kan? Karena ini uang ini terbatas, terancam defisit. Sementara di depan mata saya itu setiap hari saya ketemu sama orang-orang yang memang butuh ini. Kasihan kalau dia nggak. Dan juga harus dipastikan gini, orang membayar iuran itu sebenarnya jangan dijadikan beban. Itu adalah upaya gotong royong membantu saudara, teman, keluarga yang kebetulan lagi sakit. Itu kalau peduli orangnya. Iya, maksudnya justru kita arahkan di situ. Nah, pengennya peduli. Demikian juga ketika ada perusahaan ikut JKN bayar 5%, kemudian dia ikut asuransi kesehatan swasta, nggak ada masalah. Yang penting dia bayar 5%. Mengenai setelah itu dia menggunakan atau tidak, ya misalnya menggunakan asuransi kesehatan tambahan, nggak ada masalah juga. Saya pernah ada kasus gini ya. Gotong royongnya terlibat. Betul. Dia punya asuransi kesehatan swasta. Nah, ketika di anaknya dirawat, pakai itu terus. Tapi pada titik tertentu asuransi itu habis kuotanya. Akhirnya dia kontak saya bilang udah nggak apa-apa pakai JKN. Jadi ini melengkapi, bukan sesuatu yang dibilang wah orang ini nggak pakai JKN harus kenapa pakai asuransi kesehatan tambahan? Ya karena dia peserta nggak masalah juga. Yang penting bayar. Yang menjadi masalah kalau nggak bayar, kan gitu. Jadi asuransi kesehatan tambahan itu menjadi hal biasa dari perpres yang lain. Pertama tuh Perpres 12, sampai sekarang tuh yang Perpres 59, itu mah diatur semua asuransi kesehatan tambahan. Artinya kesuksesan manfaat dari JKN ini akan sangat baik kalau terus dipublikasikan sebagai wujud gotong royong. Gitu. Jadi betul. Kayak setiap kali ada orang ngerasain banget manfaat BPJS, kita semua tuh ngerasa gue ikut kontribusi sama lancarnya dia dan beresnya dia untuk mendapatkan semua itu. Nah, sorry, ada tambahan nggak, Dok? Mas Panji, kalau saya ya melihat sebagai dokter ya, saya memang bisa melihat kok. Ya kita memang bisa punya pendapat yang berbeda-beda pada hal apa saja, termasuk sistem pelayanan JKN ini ya. Kita bisa berbantah-bantahan, kita juga bisa saling menyerang dan menjatuhkan. Tapi kalau yang saya lihat ya, transformasi yang dulunya belum ada sistem yang sekarang ini, dulu kan ini Askes ini yang memang dimiliki oleh PNS gitu. PNS, betul. Saya bisa melihat orang-orang itu, Mas, bangkrutnya. Satu orang aja dia misalnya harus cuci darah, habis jual tanah, jual rumah dan segala macam gitu. Tapi dengan adanya sistem yang sekarang, ya kita tahu, sama-sama tahu ini mungkin masih banyak yang harus kita sama-sama betulin, sama-sama kita tingkatkan. Tapi juga jangan kita nafikan orang-orang yang tertolong gitu gara-gara itu. Ada satu kisah nyata, ini bener-bener Mas. Ya, satu cerita nyata. Bagaimana sebenarnya, ya kayak saya bilang tadi tergantung sudut pandang kita melihatnya.
Saya pernah punya pasien ya, kalau pasien saya kan rata-rata memang perempuan, namanya dokter kandungan. Pasien ini datang dengan keputihan. Saya periksa kanker serviks, dia single parent. Suaminya sudah meninggal sekitar 4 tahun sebelumnya. Ya, dia kena kanker serviks dan dia punya 3 orang anak, di mana anak tertuanya itu mau tamat SMA pada waktu itu, mau meneruskan sekolah lah ini, sedang siap-siap mau kuliah dengan sedikit tabungan yang mereka simpan. Tapi begitu mereka tahu dia kena kanker serviks, runtuhlah. Ya pasti habis, yang ada itu pun pasti kurang, dan bisa dibayangkan bagaimana nanti nasib anak-anaknya itu nggak bisa sekolah gitu. Tapi pada waktu itu kita jelaskan bahwasanya ini bisa ditanggung oleh BPJS untuk operasinya, bahkan kalau misalnya stadiumnya lanjut juga bisa di kemo dan di radioterapi gitu kan. Jadi, dan itu memang mereka lakukan, dan sekitar beberapa bulan yang lalu saya ketemu di bandara itu dengan anak pertamanya dulu, ya sekarang sudah bekerja di situ. Jadi hal-hal kayak gini nih yang kadang-kadang mungkin perlu kita lihat agar kita itu ya, uang bisnis memang penting ya Mas ya, tapi kan kadang ada hal-hal yang juga jadi kesimpulannya itu JKN itu menghindari rakyat Indonesia dari Sadikin dan Jamilah, menghindarkan masyarakat dari Sadikin, sakit sedikit miskin. Jamilah jatuh miskin lagi. Ini singkatan orang lama. Ini orang lama yang memang masih relevan, betul. Cuci darah, lo sehebat apapun punya tabungan, habis. Ya kan? Karena ada JKN, kita gotong royong. Ya tadi menghindari Sadikin dan Jamilah. Nah, supaya Sadikin dan Jamilah terjadi, maka kita ingin semua layanan kesehatan ini, termasuk bantuan dari JKN, ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi kan dari pembicaraan tadi itu ada pihak BPJS, ada pihak rumah sakit, ada nakes, dan ada pasien. Ini semua berinteraksi lah dalam pelayanan kesehatan. Kalau kita tahu ya ada kritik terhadap proses ini, maka ruang perbaikannya tuh di mana? Apa yang kita mesti perbaiki? Apakah memang harus diakuin ada sistem yang bisa lebih baik? Walaupun tadi klarifikasi sudah diberikan ya. Apakah ada sosialisasi yang harus dilakukan kepada masyarakat biar mereka lebih aware? Apa aja sih sebenarnya koreksi yang kita bisa lakukan supaya pelayanan ini jadi lebih baik? Mungkin dokter dulu. Saya, kalau yang pertama, tapi saya pikir sarannya ini bukan kepada BPJS juga ya, karena seperti kita tadi sudah bicara panjang bisa lebar. Bisa di mana aja sih? Bahwasanya gini, pelayanan itu, kualitas pelayanan bagaimanapun terpengaruh dengan dana yang dikelola, Mas. Itu harus kita akui. Ya, kapan terakhir Inasi Bigis naik, Bapak? 2023. Sekarang Mas, kita sedang mengalami inflasi kesehatan, di mana semuanya naik, semuanya naik gitu. Tapi Inasi Bigis itu tetap seperti itu, dan kita memang harus nggak bisa itu mengelola itu semua gitu. Jadi mungkin saran saya pertama ya, kalau memungkinkan ya, Kemenkes sebagai penanggung jawab yang bisa menetapkan ini, ya harus dinaikkan Inasi Bigis. Kalau konsekuensinya juga memang harus iuran naik atau segala macam, itu saya nggak tahu lah gitu. Karena memang BPJS ini, ya mohon maaf ya, mungkin saya bukan orang yang punya kapasitas yang mumpuni tentang itu, tapi saya melihat ini abu-abu gitu Mas. Dibilang sosialis gitu supaya sama rata dibayar oleh pemerintah, enggak, kita disuruh bayar. Tapi dibilang ini bisnis supaya menguntungkan seperti kapitalis, juga enggak gitu kan. Karena kan kalau secara masuk akal, bisa nggak dengan iuran sekarang ini, ya asuransi manapun lah, bisa dengan iuran sebesar ini, dengan manfaat coverage yang seluas itu, bisa nggak memang ada untungnya? Enggak lah. Tapi kan memang kita harusnya jangan cerita tentang defisit ya. Ya itunya memang ini tanggung jawab dari pemerintah, ya harus hadir. Jadikan ini program prioritas. Kalau memang ini dijadikan program prioritas, ya memang harus seberapapun kan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kan begitu kan. Jadi jangan abu-abu kalau memang ini memang mau dibuat bisnis, ya saya pikir nggak mungkin lah akan menguntungkan dengan segini ini kan. Emang bukan tempat. Ya kan? Kalau salah satu prinsipnya nirlaba. Jadi tidak ada istilah untung rugi, tapi surplus atau defisit. Gitu istilahnya. Ya. Kalau boleh saya tambahan sedikit. Jadi memang tentunya penting adalah literasi, ya, bahwa seluruh proses regulasi itu kan berkembang juga. Nah, terus kemudian ada Inpres 1 tahun 2022. Kementerian lembaga, Pemda, DJSN, ada 26. Itu yang memang ditugaskan untuk meningkatkan optimalisasi
JKN. Jadi program JKN itu tidak akan bisa selesai kalau dikerjakan oleh BPJS Kesehatan sendiri. Kementerian Sosial mengelola datanya. Siapa data orang miskin yang akan diberikan kepada BPJS Kesehatan itu tanggung jawabnya si Kementerian Sosial. BPJS Kesehatan tuh nggak bisa ngotak-ngatik nonaktif sekian, nggak bisa. Dia hanya nerima. Tapi ketika ada orang miskin dinonaktifkan, yang disalahin siapa? BPJS. Padahal itu kerjaannya siapa? Kerjaannya Kemensos dan dinsos-dinsosnya. Dana, itu juga Kementerian Keuangan. Saat ini ada 20 triliun yang terus dicadangkan oleh Kementerian Keuangan yang nggak dicair-cairkan, padahal BPJS Kesehatan terus mengalami defisit bulanan. Mas Panji bilang lagi sama Pak Prabowo. Pak Prabowo saya disuruh ya. Pak Prabowo ini tolong dibantu Pak Purbaya juga. Tolong dibantu. Pak Purbaya. Tahu bapak-bapak ini punya prioritas ya. Pak Purbaya 20 triliun itu dicairkan supaya JKN kita di 2022. Kayak nonton aja Pak Purbaya nih. Mudah-mudahan nonton saya. Jadi atau anak buahnya nonton. Jadi selain literasi itu juga kan ada koordinasi seluruh kementerian lembaga. Karena nggak mungkin satu BPJS Kesehatan menyelesaikan semua, nggak bisa. Nah, tentunya itu yang koordinasi yang kita harapkan bisa mendukung Pemda-Pemda. Masih banyak Pemda yang ngutang iuran ke BPJS Kesehatan. Ada. Itu pasti kaitannya karena transfer ke daerah. Iya, dana dikurangin. anggaran Transfer ke daerah. Umumnya ya, dikurangin. Iya. Buat apa tuh katanya Pak Prabowo tuh katanya? Satu lagi Mas Panji, mungkin biar jangan lupa ya. Ini karena tugas saya juga nih, karena saya sebagai dokter di sini. Jadi mungkin satu lagi ya, kadang-kadang ada satu nih yang paling penting ini untuk masyarakat ini. Kita kan tahu ini sistem pelayanan kesehatan kita ini ya sekarang sedang seperti ini gitu. Jadi ada satu hal yang mungkin pesan yang paling penting untuk semua masyarakat kita itu ya jaga kesehatan, hidup lebih sehat. Itu penting banget loh. Karena Mas sekarang itu kan dana JKN itu kan banyak boncos itu untuk penyakit-penyakit katastrofik. Jantung, diabetes, stroke, cuci darah. 26% di mana ini sebenarnya ya jauh bisa kita hemat kalau kita deteksi di awal dan ditangani dan nggak sampai jatuh ke kondisi yang terminal tadi. Kitanya juga jaga kondisi kesehatan kita. Ya. Salah satunya pakai gula gak tuh? Tidak pakai gula. Tidak pakai gula. Tidak pakai gula. Hidup sehat. Hidup sehat. Harus. Tadi pagi habis jalan kaki. Mantap. Jadi harus gitu. Pencegahan. Jadi kita mau menuntut pelayanannya harus super sempurna dan segala macam gitu. Nggak mau misalnya nggak mau mengantri-ngantri misalnya atau apa segala macam, walaupun kadang-kadang kan ya jangankan di sini, di luar negeri juga Mas Panji kan sering keluar negeri kan? Iya betul. Ya kan kadang-kadang kita ke IGD atau kemanapun jumpa dokter juga kan ada waktu tunggu dan segala macam misalnya. Tapi terlepas dari itu, mungkin tanggung jawab yang jangan sampai kita lupa ini kepada masyarakat ini adalah ya jaga kesehatan ya, jangan nunggu sakit gitu karena seperti saya katakan tadi hipertensi, stroke, gagal ginjal, diabetes, penyakit jantung itu sekarang luar biasa loh. Gaya semakin hidup muda. Iya. Tolong dibantu itu yang kerjanya begadang sampai jam 2:30 main Mobile Legend sambil makan gaji dan jeroan dan ngebul terus, tolong dibantu. Reza Arab dong, bukan? Oh bukan, Reza Arab. Main nyebut nama orang. Enggak salah. diedit. Tapi itu aman dia teman. Dan setidaknya dia sekarang dia peduli gaya hidup. Dia mengalami perubahan. Saya tuh senang banget loh kalau ada tokoh-tokoh influencer gitu yang banyak diperhatikan oleh orang-orang anak-anak muda bisa hidup lebih sehat. Senang banget, luar biasa. Termasuk saya sih. Oke, jadi ini kalau dari sisi checklist udah kena semua, ada memang beberapa follow up questions, tapi juga beberapa udah kejawab juga. Tapi secara umum kita udah berhasil menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi dititipkan, dan juga saya punya rasa penasaran yang bisa keluar juga. Nah, paling pertanyaannya adalah apakah ada tambahan dari bapak-bapak yang pengen keluar tapi belum sempat ditanyain sama saya yang menurut bapak-bapak penting, mungkin bisa dipakai untuk nutup juga. Dulu. Saya pikir ya dalam hal apapun Mas Panji, apapun, bahkan kebijakan yang paling ideal pun, kita semua itu pasti bisa punya pendapat yang berbeda-beda. Dan perbedaan pendapat itu bisa kita jadikan alasan untuk berbantah-bantahan, saling menyerang, saling menjatuhkan, saling menghancurkan bisa gitu. Tapi sebenarnya ya kalau kita berpikir lebih dingin, sebenarnya perbedaan itu bisa kita jadikan kekuatan atau senjata untuk kita bisa tampil. Untuk gimana sih sebenarnya agar ini bisa lebih baik gitu. Jadi kalau untuk kita sebagai tenaga kesehatan ya perkuat kompetensi itu satu. Yang kedua kepada masyarakat jaga
kesehatan. Dan yang ketiga mungkin ya untuk pemerintah ya, jadikanlah memang kesehatan ini sebagai program prioritas. Jadi jangan ada kata defisit, karena ini kan memang tanggung jawab pemerintah kan, kesehatan masyarakat ini gitu loh. Itu sih mungkin dari saya. Jadi ayo semuanya kita hadir untuk memberikan contoh yang terbaik gimana supaya ini bisa berjalan lebih baik. Iya. Aja. Ya, kalau saya tentunya program JK ini kan bagian salah satu dari 6 pilar transformasi layanan kesehatan. Jadi salah satunya itu ya pembiayaan kesehatan. Ada layanan primer, rujukan, ketahanan kesehatan untuk obat dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM, kesehatan dan teknologi. Nah, JKN itu akan semakin maju bila 6 pilar ini berjalan bersamaan juga. Ya, tentunya misalnya layanan primer. Pidato Presiden bilang revitalisasi 10.000 puskesmas. Sekarang aja udah ada 10.280. Kenapa puskesmas hanya 10.000? Kenapa SPPG bisa 27.000? Kenapa Koperasi Merah Putih bisa 80.000? Kenapa nggak ditambah puskesmasnya jadi 30.000? Sehingga tidak perlu ada dokter terbang. Nah, gitu kan? Di daerah sana, lu utara tuh pernah ada ibu jalan berpuluh kilometer untuk melahirkan. Jangan jalan yang sangat rusak. Nah, bagaimana pemerintah dengan 6 pilar transformasi layanan kesehatan membangun puskesmas baru? Kenapa baru 10.000 sekarang? Kalah dengan SPPG dan Koperasi Merah Putih. Nah, itu yang menurut saya bagaimana akses layanan kesehatan bisa merata sampai nanti bisa memudahkan rakyat. Karena dalam pasal 34 ayat 3, negara memastikan, menjamin tersedianya vaskes yang layak. Jadi negara representatifnya siapa? Pemerintah. Nah, jadi kalau ada ibu yang berjalan puluhan kilometer untuk melahirkan, itu bisa dibilang salahnya pemerintah. Ya, betul. Kenapa di sana kenapa tidak disediakan? Betul. Nggak usah pergi dengan dokter terbang. Berobatnya ke Kopdes. yang dekatnya Kopdes. Puskesmas nggak ada, adanya Kopdes. Lalu Kopdesnya nggak ada merah. Nah, itu menurut saya penting ya. Dan tadi bagian dari program JKN saat ini memang sudah didera nih. Artinya mau defisit karena aset bersihnya turun terus. Saya sih meminta pemerintah menggelontorkan, mencairkan 20 triliun supaya bisa terbantu 2026. Dan di 2027 itu harus naik iuran. Iuran itu udah nggak naik 6 tahun. Kalau tadi Inasi Bijis nggak naik 3 tahun. Ini udah 6 tahun. Oh, berarti nanti kalau iuran naik, Inasi Bijis harus naik dong? Oh, itu kan konsekuensi. Tapi kalau Inasi Bijis diminta naik, iurannya nggak naik, ya susah juga. Rakyat ready nggak tuh? Tetapi yang dinaikkan justru harus jelas juga. Yang dinaikkan adalah PBI JKN yang dibayar oleh APBN. Rakyat ini jangan dulu dinaikkan karena tunggakannya masih gede. Nggak dinaikkan aja nggak bisa dibayar. Jadi yang peserta mandiri yang bayar sendiri ini nggak usah dinaikin, ya nunggu kondisi ekonomi. Nah, yang dinaikkan apa? PBI JKN yang 96,8 juta. Kalau saya usulkan 42.000 saat ini menjadi 70.000 karena itu hitungan DJSN tuh, hitungan aktuarianya, ya supaya ketahanan dana bisa lebih baik, mampu membayar ke fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan bisa beli obat, bisa bayar para dokter, tenaga kesehatan, dan sebagai pekerjanya, kemudian layanan kepada pasien lebih baik. Kalau pasien rumah sakit nggak punya kemampuan membeli obat, terus dikasih obat dari siapa? Kan gitu. BPJS nggak nyediain obat, kan gitu. Nah, pemerintah tolong. JKN itu produk reformasi yang sangat-sangat nyata untuk rakyat. Betul. Ya, dan tentunya jangan sampai program JKN terciderai dengan defisit. Karena memang tentunya pemerintah kan di Undang-Undang BPJS kan jelas tuh. Harus menjamin juga keberlangsungan. Ini kalau nggak gua rem nih pemirsa, demo dia kena. Tapi terima kasih banyak atas obrolan yang sangat menyenangkan ini. Bapak, ini adalah obrolan yang menyenangkan dan mencerahkan juga untuk saya dan untuk lu. Kalau misalkan masyarakat tuh kalau misalkan mau nanya secara general tuh kemana?
Instagramnya ya. Silakan dicek aja, ada semua kanal-kanalnya, karena akan baik kalau lu memperkaya wawasan lu terkait ini juga, biar nanti nggak ketika butuh baru cari tahu gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Mas Panji. Panji. Ini ngobrolin sangat menyenangkan, dan kita ketemu di video berikutnya. Thank you. Bye bye. Terima kasih.